Kalau misalnya di tahun 70-an lu kali aja sempet nongkrong di jalanan Chicago dan lu nanya ke para gangster siapa orang paling berbahaya di kota itu, besar kemungkinan nama yang bakal sering lu dengar adalah Harry Aleman. Di kalangan dunia kriminal Chicago, nama ini udah kayak mantra bre. Dipanggil Hook karena jurus hooknya yang khas pas masih jadi petinju. Harry ini sebenarnya tampangnya tuh biasa aja, kurus, nggak terlalu ngeintimidasi sebenarnya. Tapi percaya dah, jangan lu nilai buku dari sampulnya. Soalnya reputasinya di dunia bawah tanah itu serem banget bre. Sampai-sampai namanya sendiri udah cukup buat jadi alat ancaman. Contohnya nih di tahun 1978 ada 2 rentenir di Chicago yang akhirnya masuk penjara gara-gara maksa pemilik bar buat bayar utang $6.500. Ancamannya kalau lu nggak bayar, Harry Aleman sendiri yang bakal datang ngejemput nyawa lu. Gila nggak tuh? Padahal pas diselidikin itu cuman gertakan doang. Tapi gitulah bre, namanya sendiri emang udah cukup buat bikin orang ketar-ketir. Soalnya emang kerjaannya Harry itu kayak semacam tukang tagih versi mafia. Dia ini muterin wilayah, narikin pajak dari bandar judi atau penjahat jalanan. Dan kalau ada yang bandel ya tinggal ditembak. Lama-lama makin sedikit orang yang berani ngelawan dia. Dunia kriminal Chicago mulai belajar kalau lu ngelawan orang ini yang ada bukan dapat uang, lu malah dapat batu nisan. Nah sekarang gue bakal ajak kalian kenalan lebih jauh sama orang yang bikin namanya jadi sinonim dengan ketakutan. Inilah dia kisah dari Harry Aleman. Cerita Harry ini mulai dari kawasan Taylor Street, Chicago, di mana dia ini lahir tanggal 19 Januari 1939 bre. Dia jadi anak pertama dari pasangan Louis dan Mary Virginia Aleman. Ibunya orang Italia, bokapnya orang Meksiko asli Durango. Dan dari kecil hidupnya Harry ini udah kayak film-film kriminal. Dugaannya si Louis itu udah punya koneksi sama dunia kriminal dan katanya juga punya masalah sama narkoba. Tapi yang paling ngena itu soal bokapnya yang galak banget. Bukan galak yang cuman ngomel ya, tapi beneran main tangan. Harry bilang sendiri dia ini hampir tiap hari digebukin gara-gara hal yang remeh. Dan kalau ibunya berani ngebela, ya ibunya juga bakal kena. Tapi pas Harry umur 11 tahun, dia ini sempat dapat cuti dari siksaan rumah tangga ini. Gara-gara bokapnya itu masuk penjara karena ngerampok. Sayangnya pas bebas semua kekerasan itu mulai balik lagi. Sampai akhirnya Harry ini mutusin buat minggat dari rumah bre. Keluarganya tinggal di apartemen punya neneknya dari pihak ibunya. Di situ rame banget, ada om, tante, sepupu, pokoknya satu klan lah. Mereka tuh hidup pas-pasan, tapi itu nggak bikin Harry nyerah buat sekolah. Tahun 1955 Harry lulus SMA. Di situ dia udah kelihatan beda. Jago main bola, aktif di klub fisika, plus jago tinju juga. Disinilah dia dapat julukan Hook karena pukulan hook kirinya itu jadi signature banget buat dia. Gaya mainnya itu bisa kita deskripsiin sebagai brutal tapi efektif. Abis lulus dia ini nerusin ke Chicago Academy of Fine Arts. Iya bre, lu kagak salah denger. Anak yang dididik keras di rumah, tumbuh di lingkungan keras juga, malah ngambil jurusan seni. Tahun 1958 dia ini lulus sebagai sarjana lukis komersial. Tapi ya hidupnya gak berhenti di sana. Karir seninya ternyata bukan di atas kanvas, melainkan di jalanan, dengan darah dan peluru sebagai medianya. Setelah lulus kuliah, Harry ini sempat kerja biasa dulu. Dia tuh jualan itinerary buat balapan kuda sama barang-barang pasar. Tapi yang namanya hidup, kadang pilihan yang datang itu bukan dari mana yang halal kan, tapi dari mana yang ngebukain pintu duluan. Dan pintu itu dibukain sama Joseph Ferriola. Nah Joseph ini bukan orang sembarangan. Dia nanti jadi salah satu bos mafia besar di Chicago. Dan lebih dari itu, dia juga jadi pamannya si Harry karena nikah sama tante dari pihak ibunya. Di bawah arahan si Joseph, karir Harry di dunia hitam itu mulai naik level. Mereka bareng-bareng masuk ke Taylor Street Crew, kelompok yang isinya 5 orang aja, termasuk Harry dan pamannya tadi. Dan misi mereka itu ngebangkitin kejayaan mafia Chicago kayak zaman Al Capone dulu. Ya itu jelas misi yang ambisius banget ya. Tapi ini bukan orang-orang yang cuman jago mimpi. Mereka itu ada usahanya juga. Mereka langsung gas. Harry itu mulai ikut ngatur ulang jaringan taruhan olahraga dan narik upeti dari para bandar yang kagak berafiliasi. Biar makin banyak duit masuk, dia dan krunya juga mulai jalur kriminal yang lebih praktikal, ngerampok contohnya. Tahun 1962, Harry dapet cap kriminal pertamanya. Waktu itu dia lagi nongkrong sama adeknya, Freddy, dan 2 teman-temannya di sebuah bar di North State Street.
Entah kenapa tiba-tiba mereka ini nyenggol seorang cewek sampai jatuh nembus kaca etalase toko. Apesnya di bar itu ada anak polisi namanya Howard Pearson. Howard ini nyuruh mereka semua buat keluar bar, nunggu polisi datang. Tapi ya lu tahu Harry kan, dia nggak suka diatur. Akhirnya dia nyerang Howard dan mukul sampai rahangnya ini patah. Dari situ, Harry dapat 2 tahun masa percobaan. Untuk kasus itu nyampe di situ. Tapi di tahun-tahun berikutnya, dia ini juga kena berbagai tuduhan, mulai dari judi ilegal, nyimpen alat untuk ngerampok, penganiayaan, perampokan bersenjata, sampai penculikan. Cuman entah kenapa selalu aja ada celah yang bikin dia lolos. Kayak dunia bawah tanah emang nge-backup dia secara full gitu kesannya. Tapi nih ya bre, menariknya di balik sosok mafia brutal dan reputasi ngeri itu, ternyata ada sisi lain dari Harry yang jarang disorot, kayak keluarganya yang berdarah Italia. Harry ini punya nilai penting soal keluarga, dan ini bukan cuman omong doang. Dari cerita anak tirinya, Frankie, muncul gambaran yang nyaris bertolak belakang dari Harry yang dikenal di jalanan. Tahun 1964, Harry nikah sama Ruth Velper Mustari, seorang janda dengan 4 anak. Harry sendiri nggak bisa punya anak, katanya gara-gara kecelakaan pas masih muda. Tapi itu nggak ngebuat dia jauh dari peran seorang ayah. Dia ngerawat anak-anaknya Ruth kayak anak kandungnya sendiri. Camping, pergi ke taman hiburan, piknik keluarga, semuanya dia lakuin. Bahkan karena dia lulusan seni, dia juga ngenalin mereka ke dunia gambar dan lukis. Dalam kata-katanya sendiri, mereka anak-anak gua rawat kayak darah daging gua sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya sisi lembut kayak gitu bisa jalan barengan sama karir kriminal di balik layarnya? Apakah Ruth tahu siapa sebenarnya suaminya ini? Besar kemungkinan iya. Tapi apakah anak-anaknya tahu? Nah, di sini Harry jago banget. Dia itu nyusun rutinitas harian yang rapi banget, sampai nyaris nggak ninggalin celah. Tiap pagi sebelum jam 6 dia ini udah keluar rumah. Dan dia selalu pulang sebelum anak-anaknya balik dari sekolah atau les. Malam harinya dia full buat keluarga, makan bareng, ngobrol, jadi ayah dan suami. Kayak 2 kehidupan yang gak pernah bentrok jadinya. Tapi tetap aja ada hal-hal aneh yang gak dijelasin. Misalnya kalau ada orang ngetok pintu, itu cuman Harry yang boleh bukain. Suatu hari pernah tuh keluarga mereka lagi siap-siap buat makan malam minggu. Tapi tiba-tiba ketukan keras ngegedor pintu. Di depan ada cowok yang badannya gede banget, kayak tukang angkut kontainer. Dia bilang ke Harry kalau anak-anak Ruth tadi lompat-lompatan di atas mobil pick up-nya dan ngebaretin cat mobilnya. Frankie ingat banget waktu itu Harry cuma narik tangannya pelan dan bilang, nanti habis makan kita cuci dan poles mobilnya bareng-bareng ya. Masalah beres, semua duduk dan lanjut makan. Tapi baru juga sendok ketemu piring, tiba-tiba ada suara ketukan lagi. Tapi kali ini beda suaranya. Kayak ada benda tajam yang nyangkut ke kayu. Suara cowok tadi makin galak, manggil-manggil Harry dari balik pintu. Suaranya mulai naik, tapi Harry tetap kelihatan tenang aja. Dia nengok ke istrinya dan bilang, sayang gak usah khawatir, aku bakal balik sebentar lagi. Dia jalan keluar tuh, terus pintu ditutup pelan. Beberapa menit kemudian dia balik lagi. Kaos putihnya yang tadi bener-bener bersih udah penuh bercak darah. Ruth, istrinya, langsung panik dan nanya. Tapi Harry cuma jawab dengan enteng, semua aman aja kok, beres. Dan percaya atau enggak, setelah itu mereka lanjut makan, kayak kagak ada apa-apa yang baru aja terjadi. Seolah-olah semuanya cuma angin yang berlalu. Frankie, anak tirinya, juga pernah cerita ke wartawan soal kejadian aneh lain. Malam itu pas dia mau keluar rumah, bel bunyi. Harry bukain pintu, terus nadanya langsung berubah tajam. Gue udah bilang jangan pernah datang ke rumah gue. Orang yang datang itu sempet coba ngejelasin sesuatu, tapi Harry udah keburu naik darah. Dia langsung hajar orang itu beberapa kali sampai nyungsep di depan pintu, terus dorong keluar. Pas sadar, Frankie ngeliat Harry cuman bilang, itu orang gila, bahaya, harus aku usir. Dan ya Frankie nggak bisa ngomong apa-apa gitu selaku anak tirinya kan. Ya udah terima gitu aja. Tapi hidup normalnya si Harry ini pecah total di malam 27 September 1972. Malam itu semua sisi gelap yang selama ini dia sembunyiin meledak. Korbannya adalah seorang anggota serikat buruh bernama William Logan. Versi awal dari jaksa bilang kalau Harry ini ngebunuh Logan karena Logan ini kagak ngasih timnya buat nyolong truk. Tapi ternyata motifnya jauh lebih personal. William Logan ini adalah suaminya dari sepupu Harry sendiri. Rumah tangga mereka itu lagi berantakan, rebutan hak asuh anak lah, sering ribut. Bahkan kadang sampai fisik juga. Buat Harry yang nilai keluarga itu udah kayak ikatan yang gak bisa lepas, cowok yang berani mukul sepupunya itu gak bakal dia biarin hidup tenang.
Jam 11 malam, Harry dan temennya jalan pelan-pelan ke rumahnya si Logan. Sebulan terakhir, mereka udah ngumpulin semua info, mulai dari jadwal aktivitasnya si Logan, sampai rumah siapa yang dia tinggalin. Logan waktu itu tinggal di daerah West Walton Street bareng adik dan keponakan. Umurnya udah 37 tahun, kerja sambilan sebagai supir taksi. Malam itu dia baru mau jalan ambil shift. Begitu dia keluar rumah dan jalan ke mobilnya, jendela mobil Harry langsung ngelotok. Dan tiba-tiba ada suara di mana 2 tembakan shotgun dan 1 peluru kaliber 45 itu langsung ngebuka malam itu dengan darah. Harry dan partnernya langsung kabur sebelum polisi sempat nyampe. Penyelidikan awal itu kosong, bukti forensiknya minim, pembunuhannya bersih banget. Tapi ya sebagus-bagusnya rencana tetap aja ada celah gitu kan. Masalahnya adalah ada satu saksi mata, anak muda yang lagi jalan-jalan bareng anjingnya malam itu. Namanya Bob Lowe. Awalnya dia ini kagak ngomong apa-apa, nurut saran bokapnya aja buat diem. Tapi hati kecilnya berontak. Beberapa bulan kemudian dia datang ke polisi dan buka suara. Setelah lihat-lihat foto tersangka, dia nunjuk langsung ke fotonya si Harry. Masalahnya baru mulai di sini. Setelah tahu siapa sebenarnya Harry Aleman, keluarga Bob langsung panik. Istri dan orang tuanya nangis-nangis maksa dia buat mundur dari kasus. Tapi Bob tekadnya udah bulat. Dia tetap lanjut. Akibatnya hidupnya langsung jungkir balik. Dapat pengamanan 24 jam, harus cabut dari apartemen, keluar dari kerjaan, dan bahkan rumah tangganya nyaris bubar. Akhirnya musim gugur tahun 1976, Harry resmi didakwa. Jaksa juga dapat satu saksi tambahan, orang yang nganterin Harry malam itu. Jadi sekarang udah ada 2 saksi yang berdiri di pihak penuntut. Tapi jangan lupain satu hal, Harry ini bukan kriminal biasa. Dia ini punya backingan mafia, dan mafia punya jalur ke politikus dan pejabat. Salah satu orang dalam ngebantu cari pengacara yang bisa main bersih tapi kotor. Namanya Robert Cooley. Cooley bilang kalau dia ini punya orang, yaitu Judge Frank Wilson. Orang yang kelihatannya bersih tapi bisa diajak ngobrol 4 mata. Mereka nyodorin suap $10.000. Hakimnya sempat nawarin harga dikit yang lebih tinggi buat nutupin resiko, tapi akhirnya tetap dilanjut. Sidangnya dimulai Mei 1977. Di pengadilan, Ruth, istrinya Harry, itu ngaku kalau Harry ada sama dia di lapangan golf, di mana itu tempatnya cuma 3 blok dari TKP pas malam pembunuhan. 3 saksi lain juga bilang hal yang sama. Di ruang sidang, Harry kelihatan nyengir kayak orang yang udah tahu hasil pertandingan sebelum peluit dibunyiin. Hakim Wilson yang udah nerima suap dan udah masuk kantong ngasih celah buat ngeruntuhin kredibilitas para saksi. Saksi yang bareng Harry dibilang punya reputasi busuk, sedangkan Bob Lowe itu diserang karena pernyataannya yang kagak sinkron sama laporan awal polisi. Dan akhirnya putusan keluar, nggak bersalah. Jaksa melongo, publik ngamuk, media pun heboh. Salah satu pria yang paling ditakutin di jalanan Chicago bebas lagi. Tapi cerita ini belum kelar, karena dari sini daftar korban yang dikaitin sama nama Harry makin panjang. Oktober 1971, Juan Sam Casario digebukin sampai tewas dan ditembak sama 2 pria bertopeng. Desember 1973, Richard Kane, mantan tangan kanan bos mafia Sam Giancana, ditembak mati di restoran Chicago, lagi-lagi sama 2 pria bertopeng. April 1974, pemalsu uang William Simon ditemuin di kursi belakang mobilnya dengan tangan kaki yang terikat, peluru nancep di kepala. September 1974, Robert Harter, pencuri yang jadi informan, ditembak di wajah dan jasadnya dibuang ke ladang di luar kota. Tahun 1975, mantan polisi Christopher Cardi yang nyambi jadi lintah darat buat para penjudi ditembak 8 kali di punggung dan sekali di muka. Dan itu baru sebagian. Tahun 1976, bulan Mei, 2 pria bertopeng turun tangan lagi. Targetnya kali ini adalah mantan napi, James Irwin. Dia ini ditembak mati tanpa banyak drama. Terus bulan Juni tahun berikutnya, giliran Joseph Frank Tio, perampok yang ditemuin tewas di kursi belakang mobilnya. Dan yang ngeri, ini semua tuh masih belum mencakup seluruh daftar korban yang pernah dikaitin sama nama Harry Aleman. Tapi ya karena dia waktu itu baru aja menang sidang besar, Harry balik ke kehidupannya. Keluarga, kerjaan, dunia bawah tanah, semua dia sambut kayak kagak pernah terjadi apa-apa. Sayangnya masa tenangnya ini gak lama. Tahun 1978 dia lagi-lagi dijemput polisi. Kali ini di bawah tuduhan RICO atau RICO Act, pasal khusus buat ngeratain organisasi kriminal. Isinya, dia ini dituduh jadi otak dari serangkaian pembobolan rumah buat dirampok.
Hasil akhirnya, Harry dijatuhin hukuman 30 tahun penjara. Selama 11 tahun ke depan, hidup Harry berpindah-pindah dari satu fasilitas koreksi ke yang lainnya. Tapi di dalam sel, dia ini kagak cuma duduk bengong, dia ini ikut kelas pendidikan, ngelanjutin hobi lamanya, yaitu ngelukis. Jadi di satu sisi, dia gangster yang penuh sejarah darah, tapi di sisi lain, dia ini juga pria yang suka melukis dalam sepi. April 1989, pintu penjara akhirnya kebuka buat dia. Harry dapat pembebasan bersyarat dan balik ke rumah. Istrinya masih nunggu, anak-anaknya juga. Bahkan cucunya yang baru lahir ikut nyambut dia pulang. Tapi FBI nggak bakal diem aja. Mereka tahu siapa yang baru mereka lepas. Harry Aleman bukan penjahat biasa. Dia ini simbol, dan simbol kayak gitu pantas diawasin 24 jam penuh. Cuman butuh 2 tahun sampai semuanya meledak lagi. Tahun 1991, Harry ditangkap karena kasus pemerasan terhadap bandar judi. Hukumannya tambahan 12 tahun di balik jeruji. Harapannya itu bakal bebas di tahun 2003. Tapi takdir punya rencana lain. Tahun 1993, kasus pembunuhan William Logan yang sebelumnya udah dianggap sebagai selesai, tiba-tiba dibuka lagi. Padahal secara hukum, seseorang gak bisa diadilin 2 kali untuk kejahatan yang sama. Namanya itu double jeopardy. Tapi jaksa nemuin celah gara-gara bukti bahwa sidang tahun 1977 dulu itu penuh rekayasa. Di akhir tahun 80-an, penyidik federal itu mulai gali jaringan korupsi antara mafia dan sistem hukum. Hasilnya ngeri. Hakim Frank Wilson yang dulu itu jadi hakim buat kasusnya si Harry ini dan mutusin buat Harry ini bebas, akhirnya bunuh diri di panti jompo karena takut diseret kasus-kasusnya dia yang dulu. Karena kan dia dulu yang tadi gue bilang gitu, udah nerima suap dari Harry. Terus pengacara Harry sendiri, Robert Cooley, balik dari pelariannya dan buka semua aib di sidang lama itu, mulai dari suap sampai skenario sidang yang udah diatur sejak awal. Dan karena pengadilan tahun 77 ini dianggap cuma formalitas kosong, pengadilan ulang dinyatain sah. Tahun 1997, 20 tahun setelah pertama kali dinyatain gak bersalah, Harry Aleman akhirnya dinyatain bersalah atas pembunuhan William Logan. Vonisnya 1-300 tahun penjara. Sejak saat itu, nama Harry menghilang dari radar publik. Tapi 15 Mei 2010, dia ngehembusin napas terakhirnya karena kanker paru-paru di penjara Hill Correctional Center. Di hari-hari terakhirnya, anak tirinya, Frankie, datang dan ngobrol untuk terakhir kalinya sama si Harry. Di obrolan itu, Harry lebih banyak ngomongin rasa bersalahnya, bukan soal dosa-dosa kriminalnya, tapi soal gimana reputasinya ini nempel ke anak-anak yang dia sayangin. Frankie akhirnya nanya pertanyaan yang selama ini dia pendem. Apa benar ayah yang ngebunuh William Logan? Dan dengan suara pelan, Harry ngejawab, enggak, gua udah ngelakuin banyak hal buruk, tapi itu bukan salah gua gak ngelakuin itu. Apakah itu jawaban yang jujur? Mungkin aja nggak bisa kita percaya juga sih Harry Aleman ini. Tapi buat Harry, itu mungkin cuma satu hal terakhir yang bisa dia lindungin, citranya sebagai seorang ayah di depan anaknya.